ke depan ya tim nasional kita. Karena pasti kan tim nasional pun ada yang nanti umurnya lebih tua lagi dan lain-lain ya. Mudah-mudahan ini sebagai bagian bagaimana sepak bola itu memang harus dibangun tadi dari bawah, tidak hanya dari atas gitu. Erick Thohir serius tanggapi keluar dari anggota AFF. AFF terancam bangkrut imbas Indonesia keluar dari anggota. Erick Thohir serius tanggapi keluar dari anggota AFF. AFF terancam bangkrut imbas Indonesia keluar dari anggota. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan sikap serius terhadap kemungkinan Indonesia keluar dari keanggotaan Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Langkah ini disebut-sebut sebagai bentuk ketegasan terhadap berbagai ketimpangan yang dirasakan oleh Indonesia selama menjadi bagian dari organisasi tersebut, seperti banyak kecurangan di setiap pertandingan yang diselenggarakan AFF. AFF dinyatakan bangkrut. Isu hengkangnya Indonesia dari AFF memicu reaksi luas di dunia sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan basis supporter terbesar dan prestasi yang terus berkembang memberikan kontribusi signifikan terhadap eksistensi dan pemasukan AFF. Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa kepergian Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas keuangan AFF. Tanpa kehadiran Indonesia, berbagai turnamen regional berpotensi kehilangan daya tarik serta dukungan sponsor dan penonton. Jika keputusan untuk keluar dari AFF benar-benar diambil, hal ini bisa menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola Indonesia sekaligus sinyal keras bagi reformasi organisasi regional yang lebih adil dan profesional. Sementara itu, di sisi lain, menjelang dua pertandingan uji coba penting yang akan dijalani Timnas Indonesia menghadapi Lebanon dan Kuwait di Surabaya pada September 2025, pelatih kepala Patrick Kluivert mendapatkan sejumlah kabar menggembirakan. 5 berita positif ini berpotensi meningkatkan semangat tim dalam menyongsong laga krusial tersebut. 1. Kevin Dix bersinar bersama Borussia Mönchengladbach. Kabar menggembirakan pertama datang dari Kevin Dix, bek kanan Timnas Indonesia. Ia berhasil mencetak 1 gol dalam kemenangan 2-0 Borussia Mönchengladbach atas Valencia dalam laga persahabatan. Menariknya, gol tersebut tercipta melalui eksekusi penalti pada laga spesial yang juga menandai perayaan 125 tahun berdirinya klub asal Jerman itu. 2. Ramadan Sananta mulai tajam di Brunei. Ramadan Sananta, mantan penyerang Persis Solo, menunjukkan ketajamannya bersama DPM FC, klub asal Brunei Darussalam yang bermain di Liga Super Malaysia 2025. Ia sukses menyarangkan 2 gol saat DPMM menaklukkan tim Liga 2 Indonesia dengan skor telak 5-0 di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah. 3. Dian James unjuk gigi hadapi PSV Eindhoven. Dian James, pemain Go Ahead Eagles, tampil impresif saat menghadapi PSV Eindhoven di Piala Super Belanda 2025. Ia mencatatkan assist atas satu-satunya gol timnya lewat umpan silang akurat ke Matis Susray. Meski harus ditarik keluar karena cedera pada menit ke-83 dan timnya kalah 1-2, penampilannya cukup menjanjikan untuk jadi andalan di timnas. 4. Elkan Bagot kembali dapat menit bermain. Elkan Bagot menunjukkan perkembangan positif bersama Ipswich Town. Dalam 4 laga uji coba pramusim, bek jangkung berusia 196 cm ini selalu mendapat kesempatan bermain. Terbaru, ia tampil saat Ipswich menaklukkan klub asal Prancis AJ Auxerre dengan skor 3-0.
Hal ini menandakan peluangnya untuk tampil reguler musim ini semakin besar, membuka kemungkinan dipanggil kembali ke timnas. 5. Justin Hubner langsung dapat kepercayaan di klub baru. Terakhir, Justin Hubner jalani debut tidak resmi bersama klub barunya, Fortuna Sittard. Ia bermain sebagai starter melawan Bayer Leverkusen pada laga uji coba yang berlangsung Sabtu dini hari, 2 Agustus 2025. Hubner bermain selama 67 menit meski timnya harus kalah 1-2 dari wakil Bundesliga tersebut. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Dengan deretan kabar baik dari para pemain potensial timnas Indonesia ini, Patrick Kluivert tampaknya punya alasan kuat untuk optimis dalam mempersiapkan skuadnya jelang laga melawan Lebanon dan Kuwait. Semoga momentum positif ini bisa berlanjut hingga ke pertandingan resmi. Lebih lanjut, situasi yang sedang dihadapi Patrick Kluivert menjelang laga uji coba timnas Indonesia melawan Lebanon dan Kuwait tergolong sangat positif. 5 kabar baik yang datang dari pemain-pemain andalan bisa menjadi modal berharga dalam membangun kepercayaan diri tim. Kevin Dix yang mencetak gol dalam laga uji coba bersama klubnya bukan hanya menunjukkan performa individunya yang sedang bagus, tetapi juga menandakan bahwa ia siap secara mental dan fisik untuk kembali berkontribusi di timnas. Ramadan Sananta juga menunjukkan sinyal kebangkitan. Kepindahannya ke DPM FC tampaknya mulai membuahkan hasil dengan kemampuannya mencetak 2 gol dalam 1 pertandingan. Ini menjadi sinyal positif bahwa ia bisa menjadi opsi tajam di lini depan, terutama ketika timnas butuh variasi serangan. Dian James yang mampu menciptakan assist dalam laga besar seperti melawan PSV Eindhoven membuktikan bahwa kualitasnya semakin matang. Meski ditarik keluar karena cedera, kontribusinya tetap patut diperhitungkan. Penampilannya mempertegas bahwa Indonesia memiliki stok pemain sayap yang bisa diandalkan. Erick Thohir tetapkan target timnas U23 lolos ke putaran final Piala Asia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menetapkan target ambisius bagi timnas Indonesia U23. Ia menegaskan bahwa skuad muda Garuda harus mampu menembus putaran final Piala Asia U23 tahun 2026. Dalam babak kualifikasi, Indonesia tergabung di grup C bersama Laos, Makau, dan tim kuat Korea Selatan. Menariknya, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pertandingan grup tersebut yang akan berlangsung pada 1 hingga 9 September 2025. Hal ini tentu memberi keuntungan karena bermain di kandang sendiri. Persiapan maksimal jadi kunci. Erick menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum dan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Salah satu ajang pemanasan adalah Piala AFF U23 2025 yang akan digelar Juli mendatang. Turnamen ini dianggap sebagai langkah strategis sebelum menghadapi kualifikasi resmi. Target kami jelas, lolos ke putaran final Piala Asia U23 dan mengulang pencapaian semifinal seperti tahun 2024 di Qatar, ujar Erick pada Jumat 30 Mei 2025. Latihan dimulai lebih awal. Pelatih kepala timnas U23, Gerald Vandenberg, juga sudah merancang agenda persiapan. Ia mengatakan latihan perdana akan dimulai pada 21 Juni 2025 dan seluruh proses persiapan akan dilakukan di Jakarta. Kami akan memulai pramusim pada tanggal 21 Juni dan akan tetap berada di Jakarta untuk mempersiapkan tim secara intensif. Saya yakin kami memiliki cukup waktu.
Sebagai informasi, sebanyak 44 tim akan bertarung dalam kualifikasi yang terbagi ke dalam 11 grup. Dari situ, hanya 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang akan melaju ke putaran final yang akan diselenggarakan di Arab Saudi. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan ambisi besar dari PSSI di bawah kepimpinan Erick Thohir yang tampaknya ingin mempertahankan momentum positif setelah keberhasilan timnas U23 menembus semifinal Piala Asia 2024. Target untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2026 bukan sekedar formalitas, tapi menjadi tolak ukur seberapa serius federasi membangun fondasi tim nasional usia muda untuk jangka panjang. Menjadi tuan rumah babak kualifikasi tentu memberi keuntungan dari segi atmosfer dan dukungan supporter, namun itu tidak otomatis menjamin kelolosan. Grup J yang dihuni Korea Selatan sebagai lawan utama akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda Muda. Tantangan ini memerlukan strategi matang, pemilihan pemain yang tepat, serta kesiapan mental dan fisik tim. Piala AFF U23 2025 dijadikan ajang pemanasan adalah langkah yang realistis. Turnamen itu bisa menjadi sarana untuk mencoba kombinasi pemain dan pendekatan taktik yang lebih kompetitif sebelum kualifikasi. Tapi yang lebih penting dari sekedar hasil di AFF adalah bagaimana pelatih Vandenberg bisa membentuk tim dengan identitas permainan yang jelas dan konsisten. Waktu persiapan yang cukup panjang menjadi keuntungan lain, namun hanya akan berdampak jika digunakan dengan efisien. Jika pendekatannya tepat, target ke putaran final bukan hal mustahil. Namun perlu diingat, tekanan publik dan ekspektasi tinggi bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Perjalanan menuju putaran final Piala Asia U23 2026 bukanlah hal yang mudah, tapi justru di sanalah letak tantangannya. Dan dari tantangan besar, lahir prestasi yang luar biasa. Timnas U23 sudah membuktikan bahwa mereka bukan tim yang bisa diremehkan. Pencapaian di semifinal Piala Asia 2024 adalah bukti nyata bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Sekarang saatnya melangkah lebih jauh dengan tekad yang lebih kuat, semangat yang lebih membara, dan kerja keras yang tak kenal lelah. Jangan takut pada lawan yang lebih kuat. Justru dari mereka kalian akan belajar, tumbuh, dan membuktikan bahwa mental pejuang itu nyata dalam setiap pemain Garuda Muda. Kalian bermain bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk bangsa, untuk mimpi jutaan rakyat Indonesia yang menaruh harapan di pundak kalian. Percayalah, kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Selama kalian berjuang dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan kebersamaan, maka peluang untuk menorehkan sejarah akan selalu terbuka. Bangkitlah, fokuslah, dan buktikan bahwa generasi ini adalah generasi emas sepak bola Indonesia. Yeom Ki-hun resmi jadi asisten pelatih Korea Selatan U23. Ancaman serius bagi timnas Indonesia U23? Mantan staf pelatih timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, kini bergabung sebagai asisten pelatih timnas Korea Selatan U23. Kabar ini menjadi sorotan mengingat Indonesia U23 dan Korea Selatan U23 akan bertemu dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Penunjukan Yeom Ki-hun sebagai bagian dari staf pelatih Korea Selatan bisa menjadi kerugian bagi Garuda Muda. Pasalnya, ia pernah bekerja sama langsung dengan pemain-pemain Indonesia U23, sehingga mengenal kekuatan dan gaya bermain mereka dengan cukup baik. Pernah melatih penyerang timnas Indonesia, Yeom Ki-hun bergabung dalam tim kepelatihan timnas Indonesia saat masih ditangani Shin Tae-yong pada tahun 2024. Saat itu, ia dipercaya untuk melatih lini depan. Kehadirannya turut berperan dalam peningkatan performa sejumlah striker muda Indonesia seperti Hoki Caraka dan Rafael Struijk yang pernah merasakan langsung bimbingannya. Namun, kerjasamanya dengan timnas Indonesia berakhir pada Januari 2025 setelah Shin Tae-yong tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala. Kini kembali ke Korea Selatan. Setelah meninggalkan Indonesia, Yeom Ki-hun tak butuh waktu lama untuk mendapatkan posisi baru.
Ia dipercaya oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) sebagai asisten pelatih Timnas U23, mendampingi pelatih kepala Lee Min-sung. Tugas utamanya adalah memperkuat sektor penyerangan Timnas Muda Korea Selatan yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U23 dalam Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Grup ini juga diisi oleh Laos dan Macau. Menariknya, seluruh pertandingan Grup J akan digelar di Indonesia, memberikan keuntungan dari segi dukungan supporter dan adaptasi cuaca bagi skuad Garuda Muda. Format dan jadwal kualifikasi. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan berlangsung pada 3 hingga 9 September 2025. Hanya pemuncak dari 11 grup serta 4 runner-up terbaik yang berhak melaju ke putaran final turnamen tersebut. Dengan lawan sekelas Korea Selatan dan kehadiran Yeom Ki-hun yang sudah memahami kekuatan Indonesia, tantangan berat pun menanti pelatih dan pemain Timnas U23 Indonesia dalam perjalanan menuju Asia. Lebih lanjut, situasi bergabungnya Yeom Ki-hun ke dalam staf pelatih Timnas Korea Selatan U23 tentu menghadirkan dinamika baru, terutama bagi Timnas Indonesia U23. Mengingat ia pernah menjadi bagian dari staf pelatih di bawah Shin Tae-yong, Yeom tentu membawa pengetahuan mendalam tentang karakter, kekuatan, dan kelemahan sejumlah pemain Indonesia. Ini bisa menjadi senjata taktis bagi Korea Selatan ketika kedua tim bertemu di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun, di sisi lain, ini juga bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Indonesia untuk membuktikan perkembangan mereka. Sepak bola bukan hanya soal pengetahuan individu terhadap lawan, tapi juga strategi tim secara keseluruhan dan bagaimana mereka menerapkannya di lapangan. Faktor lain yang bisa menguntungkan Indonesia adalah status tuan rumah di Grup J. Dukungan penuh dari supporter di tribun bukan hanya sorakan, itu adalah energi, semangat, dan kepercayaan dari seluruh bangsa. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk bermain sepenuh hati. Ini bukan soal siapa yang lebih tahu, tapi siapa yang lebih siap. Bukan tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kalian menulis sejarah di depan mata. Garuda Muda, tunjukkan bahwa kalian bukan hanya tim yang pernah dilatih, tapi tim yang terus tumbuh dan siap menantang siapapun, kapanpun, dimanapun. Terbanglah lebih tinggi. Saat ragu datang, ingat, kalian mewakili mimpi jutaan orang. Jadi tunjukkan nyali, tunjukkan hati, karena ini bukan hanya soal lolos, ini tentang membuktikan siapa kita. Garuda tak pernah mundur. Setelah 5 kali dipinjamkan, Elkan Bagot kini berpeluang masuk skuad utama Ipswich Town. Elkan Bagot akhirnya mulai menunjukkan bahwa dirinya layak bersaing di level utama bersama Ipswich Town. Bek tengah berpostur 196 cm itu tampil dalam semua laga pramusim Ipswich menjelang bergulirnya musim baru Championship 2025-26. Pemain berdarah Indonesia Inggris ini selama beberapa tahun terakhir lebih sering menjalani masa peminjaman dan belum benar-benar dipercaya menghuni tim utama secara permanen. Sejak usianya menginjak 18 tahun, Bagot sudah 5 kali dipinjamkan ke klub-klub berbeda oleh manajemen Ipswich Town. Debut peminjamannya dimulai pada paruh kedua musim 2020-21 ke Kings Lynn Town yang berlaga di kasta kelima Liga Inggris. Musim berikutnya, ia bermain untuk tim U21 Ipswich meski sesekali naik ke tim senior. Pada musim 2022-23, Bagot sempat membela Gillingham sebelum kemudian dipindahkan ke Cheltenham Town. Tahun berikutnya, ia kembali mengawali musim di Ipswich, namun kembali dipinjamkan ke Bristol Rovers di paruh kedua musim. Lalu saat Ipswich bermain di Premier League 2024-25, Bagot kembali harus turun kasta dan dipinjamkan ke Blackpool di League One. Namun musim ini situasinya mulai berbeda. Ipswich Town memutuskan memperpanjang kontrak Bagot untuk 1 tahun, sebuah sinyal kepercayaan dari pelatih Kieran McKenna terhadap perkembangan sang pemain.
Bagot dimainkan dalam 4 laga uji coba pramusim Ipswich melawan Linz, Aberdeen, Charlton Athletic, dan Auxerre. Meskipun durasi bermainnya semakin sedikit di tiap laga, dimulai dari 45 menit hingga hanya 4 menit, hal ini justru menunjukkan bahwa McKenna mulai menyusun formasi inti timnya. Bagot sendiri diprediksi bakal menjadi opsi cadangan di lini belakang. Meski belum masuk skuad inti secara penuh, posisinya kini lebih stabil dibandingkan musim-musim sebelumnya yang penuh ketidakpastian. Semuanya masih bisa berubah, ujar McKenna terkait situasi transfer musim panas ini. Kedatangan dan kepergian pemain akan kami tangani sesuai kebutuhan tim. Bursa transfer Inggris akan resmi ditutup pada 1 September. Jika hingga tanggal itu, Elkan Bagot masih bertahan di Portman Road, besar kemungkinan ia akan menjadi bagian dari misi Ipswich Town untuk kembali promosi ke Premier League. Lebih lanjut, situasi yang dialami Elkan Bagot cukup menarik untuk disoroti. Setelah bertahun-tahun menjalani masa peminjaman ke berbagai klub, akhirnya ia mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan dan mendapatkan perhatian serius dari pelatih kepala Ipswich Town. Fakta bahwa ia dimainkan dalam seluruh pertandingan pramusim merupakan sinyal positif meskipun durasi bermainnya terus menurun. Ini bisa diartikan sebagai bagian dari proses penyesuaian McKenna dalam menentukan komposisi tim inti. Meski belum dipastikan menjadi starter reguler, status Bagot sebagai bagian dari tim utama memberi ruang baginya untuk unjuk kemampuan dalam kompetisi resmi musim ini. Dibandingkan masa-masa sebelumnya di mana dia selalu keluar masuk klub pinjaman, musim ini bisa menjadi momen krusial dalam karir profesionalnya. Keputusan manajemen memperpanjang kontraknya juga menunjukkan adanya kepercayaan jangka pendek yang mungkin bisa berkembang tergantung performanya musim ini. Jika ia mampu memaksimalkan setiap menit bermain yang diberikan, bukan tidak mungkin Bagot akan menjadi pilihan utama di lini belakang Ipswich, terutama jika tim menghadapi rotasi atau cedera pemain. Secara keseluruhan, ini adalah titik balik yang potensial. Namun, semua akan bergantung pada bagaimana Bagot memanfaatkan peluang yang ada dan apakah ia mampu terus konsisten menghadapi persaingan di level championship yang cukup ketat. Perjalanan Elkan Bagot adalah contoh nyata bahwa kesabaran, kerja keras, dan keyakinan pada proses bisa membuahkan hasil. 5 kali dipinjamkan bukanlah hal mudah. Bagi sebagian pemain, itu bisa jadi pukulan mental. Tapi Elkan membuktikan bahwa setiap tantangan adalah batu loncatan, bukan hambatan. Sekarang, ia mulai memetik hasil dari perjuangannya. Meski belum jadi pilihan utama, dia sudah masuk ke dalam radar tim utama, sesuatu yang tak bisa dicapai tanpa dedikasi dan konsistensi. Ingat, tidak semua orang langsung sukses di kesempatan pertama. Kadang, jalan berliku justru membentuk karakter dan ketangguhan. Jika Elkan bisa melewati masa-masa sulit dan terus bertahan, kamu pun bisa menghadapi rintangan dalam hidup atau karirmu. Jangan buru-buru ingin diakui, fokuslah pada perkembangan diri. Waktu yang tepat akan datang, dan saat itu datang, pastikan kamu sudah siap membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkannya. Terus berjuang. Kenapa Mace Hilgers masih belum dilepas Twente? Bek asal Indonesia yang kini membela FC Twente, Mace Hilgers, masih belum menemukan klub baru meski telah masuk dalam daftar jual klub di bursa transfer musim panas 2025. Menurut keterangan dari Direktur Teknis Twente, Jan Struyer, belum ada tawaran resmi yang benar-benar serius untuk mendatangkan Hilgers. Padahal sang pemain sudah sejak lama menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Belanda dan melanjutkan karir di luar negeri. Sudah beberapa tahun Hilgers menunjukkan keinginannya untuk mencari tantangan baru, tapi sampai sekarang belum ada yang datang secara konkret, ujar Struyer dikutip dari Twente Insight. Meski masih memiliki kontrak hingga tahun depan, Hilgers berharap bisa segera hengkang dari Twente. Namun karena belum adanya kepastian transfer, dirinya bahkan tidak ikut dalam 2 laga pramusim melawan Porto dan Udinese. Struyer menambahkan bahwa klub sudah mulai mencari pengganti untuk posisi yang ditinggalkan Hilgers, meskipun situasi keuangan klub turut mempengaruhi proses perekrutan pemain. Memang ada beberapa kabar yang kami dengar, tapi belum ada satupun yang mengetuk pintu kami saat ini, tambahnya. Menurut data Transfermarkt, nilai pasar Hilgers saat ini berada di angka 6,5 juta euro atau sekitar 114 miliar rupiah. Setia bersama Twente sejak kecil.
Mace Hilgers telah menjadi bagian dari FC20 selama lebih dari 1 dekade. Ia bergabung dengan akademi klub sejak 2011 saat usianya masih 10 tahun. Setelah 9 tahun ditempa di tim junior, ia akhirnya promosi ke tim utama dan menjalani debut pada 5 Desember 2020 dalam laga melawan Ajax. Sejak itu, Hilgers telah mencatatkan 131 penampilan bersama tim utama Twente. Meski menjadi pemain kunci di lini pertahanan, Hilgers belum pernah mempersembahkan trofi bagi klub asal Enschede tersebut. Lebih lanjut, situasi yang dialami Mace Hilgers mencerminkan tantangan yang cukup umum di dunia sepak bola, terutama bagi pemain yang ingin mencari tantangan baru di luar negeri tetapi terhalang oleh kurangnya minat konkret dari klub-klub peminat. Meski sudah mengutarakan keinginannya hengkang dan masuk dalam daftar jual, kenyataannya proses transfer tak selalu semudah itu. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti nilai pasar pemain yang dianggap terlalu tinggi, kondisi keuangan klub calon pembeli, serta strategi transfer tim yang berubah-ubah. Keputusan Twente untuk tidak memainkan Hilgers dalam laga pramusim juga memperlihatkan bahwa klub mulai mempersiapkan diri tanpa sang pemain. Namun, tanpa adanya kejelasan soal kepindahannya, Hilgers justru berada dalam posisi menggantung, tidak aktif bermain tapi juga belum bisa melanjutkan karir di tempat lain. Situasi semacam ini bisa merugikan pemain secara mental maupun performa, terutama jelang musim baru. Dari sudut pandang klub, mereka tentu ingin melepas pemain dengan nilai terbaik, apalagi jika Hilgers masih memiliki sisa kontrak. Namun, jika tidak segera ada perkembangan, potensi kehilangan pemain secara gratis tahun depan bisa menjadi kerugian finansial. Ini dilema yang membutuhkan keputusan cepat dan bijak dari manajemen. Di sisi lain, bagi Hilgers sendiri, saat ini adalah masa krusial. Ia butuh eksposur, jam bermain, dan kejelasan masa depan agar tetap bisa dilirik pelatih. Jika situasi ini berlarut, bukan tidak mungkin performanya akan terpengaruh dan itu bisa berdampak panjang. Intinya, baik klub maupun pemain perlu solusi cepat. Jika tidak ada tawaran yang sesuai, mungkin perlu dipertimbangkan opsi pinjaman atau negosiasi harga agar semua pihak bisa mendapatkan manfaat maksimal. Situasi yang sedang dialami Mace Hilgers mungkin terasa berat dan penuh ketidakpastian, tapi justru di momen-momen seperti inilah karakter dan keteguhan seseorang diuji. Setiap pemain hebat pernah melewati fase sulit, bukan karena mereka tidak cukup bagus, tapi karena waktu dan kesempatan belum datang di saat yang tepat. Jangan jadikan masa penantian ini sebagai beban, tapi gunakan sebagai bahan bakar untuk terus berkembang. Tetap jaga fokus, disiplin, dan semangat latihan. Dunia sepak bola berubah cepat. Hari ini kamu ditunggu, besok kamu bisa jadi rebutan. Kuncinya adalah siap ketika kesempatan itu datang. Ingat, keputusan besar tidak selalu datang dengan cepat, tapi kerja keras dan kesabaran tidak pernah sia-sia. Tetap percaya pada proses, karena kadang jalan yang tertunda justru membawa kita ke tempat yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Terus maju, karena perjalanan ini belum selesai dan yang terbaik belum datang. Timnas U17 Indonesia siap tempur di Piala Kemerdekaan 2025. Pemain diaspora belum gabung. Timnas U17 Indonesia di bawah arahan pelatih Nova Arianto telah menetapkan skuad untuk mengikuti ajang Piala Kemerdekaan 2025 yang akan digelar di Medan. Turnamen ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Piala Dunia U17 yang dijadwalkan berlangsung pada November tahun ini. Sebelumnya, skuad muda Garuda telah menjalani pemusatan latihan jangka panjang yang ditutup dengan seleksi terakhir di Bali hingga tanggal 6 Agustus. Piala Kemerdekaan dipilih sebagai ajang pemanasan yang ideal karena melibatkan lawan-lawan internasional seperti Afrika Selatan dan Tajikistan. Nova Arianto tetap memanggil sejumlah pemain inti yang sudah tampil konsisten sejak babak kualifikasi. Kehadiran pemain yang sudah memiliki jam terbang di level internasional diyakini bisa meningkatkan kekuatan tim menjelang turnamen utama. Salah satu kabar menarik adalah kembalinya Matthew Baker, pemain muda yang baru saja melakoni debut di tim senior Melbourne City. Ia dipastikan akan segera bergabung dengan rekan-rekannya di Indonesia.
Namun, dalam daftar pemain kali ini tidak tampak adanya tambahan pemain diaspora. Nova menjelaskan bahwa ketidakhadiran mereka merupakan bagian dari strategi jangka panjang. Menurut Nova, sebagian besar pemain diaspora yang dipantau masih terikat dengan jadwal sekolah atau komitmen bersama klub mereka di luar negeri. Ia pun menegaskan bahwa mereka tetap masuk dalam rencana tim dan akan diberikan kesempatan untuk bergabung pada tahap akhir persiapan menjelang Piala Dunia. Turnamen ini belum menentukan skuad final, masih ada beberapa pemain diaspora yang sangat potensial tapi mereka belum bisa hadir sekarang karena sedang fokus sekolah, ujar Nova. Nova menambahkan, keputusan tidak memaksakan para pemain diaspora untuk langsung bergabung adalah agar mereka bisa fokus berkembang di lingkungan klub masing-masing sebelum kembali ke tim nasional dalam kondisi terbaik. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Timnas U17 diharapkan bisa tampil solid di Piala Kemerdekaan dan menjadikannya sebagai batu loncatan untuk tampil maksimal di Piala Dunia nanti. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas U17 Indonesia menjelang Piala Kemerdekaan 2025 memperlihatkan langkah strategis dari pelatih Nova Arianto. Ia terlihat fokus membangun tim dengan mengandalkan pemain-pemain yang sudah teruji dari hasil seleksi panjang tanpa terburu-buru melibatkan pemain diaspora. Keputusan untuk tidak memanggil pemain diaspora pada turnamen ini menunjukkan pendekatan yang realistis. Nova tampaknya menyadari bahwa memaksakan kehadiran mereka di tengah komitmen akademik atau klub bisa berdampak kurang optimal baik bagi pemain maupun tim secara keseluruhan. Dengan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang terlebih dahulu di luar negeri, Nova menjaga kualitas jangka panjang tanpa mengorbankan persiapan jangka pendek. Di sisi lain, Piala Kemerdekaan bisa menjadi kesempatan emas bagi pemain lokal untuk menunjukkan kapasitas mereka. Tanpa kehadiran pemain diaspora, persaingan di dalam tim bisa lebih sehat dan merata. Ini juga bisa tolak ukur sejauh mana kekuatan lokal mampu mengimbangi lawan internasional seperti Afrika Selatan dan Tajikistan. Namun, tantangannya ada pada bagaimana Nova meracik skuad yang solid tanpa beberapa pemain potensial dari luar negeri. Jika terlalu bergantung pada pemain lokal, mungkin akan ada kesenjangan kualitas saat bersaing di Piala Dunia nanti. Maka penting bagi tim pelatih untuk terus memantau perkembangan para pemain diaspora dan memastikan mereka benar-benar siap saat dibutuhkan nanti. Secara keseluruhan, pendekatan ini tampak bijak. Nova menjaga keseimbangan antara membangun kekompakan tim sekarang dan merancang kekuatan terbaik untuk turnamen besar yang lebih penting ke depan. Kini tinggal bagaimana tim ini memanfaatkan momentum di Piala Kemerdekaan sebagai pijakan kuat menuju pentas dunia.